punya istri, punya anak itu makhluk itu. Allah itu mustahil serupa dengan makhluk. Baik hadirin jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ini sebetulnya sudah kita sampaikan di bulan lalu, tapi kita murojaah sedikit supaya kajian kita ini terus saling berkaitan ya, tidak lupa ya. Karena sebulan 2 kali kan ya. Iya, 2 kali. 1 bulan kita ngaji tauhid 2 kali ya. Yang pertama, jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait sifat 20 ini, para ulama kita mengkelompokkannya menjadi 4 bagian. Ya, diklasifikasikan atau dibagi ya menjadi 4 macam. Yang pertama namanya sifat nafsiyah. Nanti contohnya ada 1 ya. Kemudian yang kedua namanya sifat salbiyah. Ada berapa? 5 ya, 5 sifat. Nanti kita sebutkan ya. Dan yang ketiga ada namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani ada 7 sifat. Kemudian yang terakhir, yang keempat namanya sifat maknawiyah ya, maknawiyah. 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat maknawiyah. Masing-masing berapa? Nafsiyah 1, salbiyahnya 5, ma'aninya ada 7, maknawiyah juga ada 7. Berarti total 20. Ya, benar ya? 20 sifat ya. Jadi 20 sifat yang disebutkan oleh para ulama sebagai sifat wajib itu, apa wajib maknanya? Pasti ada pada Allah, itu dibagi menjadi 4 bagian atau 4 klasifikasi. Nah, yang pertama sifat nafsiyah sama salbiyah itu dulu sudah kita sampaikan bahwa untuk nafsiyah itu kan contohnya hanya 1 ya, hanya 1, yaitu sifat yang pertama namanya sifat wujud. Wujud ini maknanya ada, bukan bentuk ya, bukan bentuk. Kalau wujud manusia kan bentuk ya, ya wujudnya Pak Yono, itu ada bentuknya ya. Tapi kalau wujud disandarkan kepada Allah, maknanya adalah maha ada. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah ya, sifat wujud Allah maha ada. Kemudian sifat salbiyah yang disebutkan oleh para ulama ada 5. Ada 5, itu adalah sifat kita, kemudian sifat baqo, kemudian yang ketiga sifat mukhalafatuhu lil hawadithi, kemudian yang keempat sifat qiyamuhu binafsihi, dan yang terakhir sifat wahdaniyah. Kalau di urutan sifat 20, kita itu nomor 2 ya. Terus wahdaniyah itu nomor 6 ya. Ada 5 jadinya kan, kita, bako, dan seterusnya. Baik. Nah, 5 sifat ini jamaah itu tujuannya adalah tanzih. Masih ingat Pak, Bu? Tanzih itu apa? Bu? Tanzih itu apa, Bu? Mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Kita ini Pak, Bu, hukumnya wajib kata para ulama mensucikan zat Allah dari yang namanya sifat kekurangan, sifat makhluk lah, sifat kekurangan, naqs, sifat an-naqais. Nah, cara mensucikan zat Allah dari sifat kekurangan itu dengan memahami 5 sifat ini. Makanya namanya salbiyah.
Ya, namanya apa? Salbiyah, meniadakan kekurangan. Ciri-ciri khasnya, ciri khas sifat salbiyah itu diawali dengan kalimat tidak ya. Dulu sudah kita katakan. Misalnya kita tidak berawal, tidak bermula. Karena selain Allah, segala sesuatu selain Allah pasti bermula, pasti berawal. Tadinya tidak ada, lalu ada, itu berarti bermula namanya, berawal. Kalau Allah qadim, Allah itu tidak punya sifat tidak berawal. Kalau Bapak tidak berakhir, ya, ciri khasnya ada kalimat tidaknya Pak ya. Harus begitu. Bahkan tolong Bapak Ibu yang ngajar TPA, di sini ada guru TPA? Ada ya? Atau yang mengajarkan anak-anaknya di rumah, misalnya ngajar ngaji, ngajarin sifat 20. Tolong guru-guru TPA, guru ngaji, kalau ngajarin sifat 20 untuk sifat qidam sampai wahdaniyah, terjemahnya begini ya, pakai kalimat tidak. Nah, jangan pakai terjemahan yang biasanya gimana, qidam itu dahulu ya, baqa itu kekal ya. Apalagi qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri ya. Jangan lagi pakai terjemahan itu ya. Lebih aman, lebih tepat, bahkan terjemahan yang akurat ya, berdasarkan syarah para ulama, penjelasan para ulama di kitab-kitab itu seperti ini: adamul awwaliyah, adamul akhiriyah, adamul mumatsalah lil hawadits, adamul ihtiyaj ila ghairihi, adamut ta'addud. Nah, seperti itu. Ya, terjemahnya seperti itu. Pakai kalimat apa? Tidak. Depannya tambahin kalimat tidak. Tidak berawal, tidak berakhir, tidak serupa dengan makhluk, tidak butuh pada yang lain, dan tidak ada duanya. Masya Allah. Baik. Nah, ini 5 sifat ini namanya salbiyah. Apa itu salbiyah? Mensucikan Allah dari sifat kekurangan, meniadakan kekurangan bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya tanzih Pak. Makanya ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah akidah tanzih. Tanzih itu tadi mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Ciri khasnya itu Pak, tanzih ya, mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk ya. Baik, berikutnya ya. Ini nafsiyah sama salbiyah. Berarti yang ketiga apa namanya? Yang ketiga sifat ma'ani ya, sifat ma'ani. Sifat ma'ani inilah yang nanti akan kita bahas secara detail. Mungkin pertemuan berikutnya lagi ya, karena ini kan pekan kedua, nanti pekan ketiga sudah ngaji fikih lagi ya. Jadi insya Allah nanti bulan berikutnya, pekan 1 dan kedua, kita akan bedah, kita akan ulas terkait penjelasan sifat ma'ani, mulai dari sifat apa? Qudrah, kemudian iradah, ilmu, haya, sama, basar, kalam ya, sampai sini itu 13 ya. Bahkan ini jamaah harus kita ketahui bahwa dari sifat 20 itu yang nanti bisa kita lihat ya, yang benar-benar ada, qaimah bidzatillah. Bahasanya sifat qaimah bidzatillah, sifat yang betul-betul ada pada Allah. Itu sebetulnya ini Pak. Kalau wujud kita baqa sampai apa tadi? Wahdaniyah, itu enggak ada wujudnya Pak. Tidak ada apa namanya? Realnya itu enggak ada. Dia abstrak. Tapi kalau 7 ini kata para ulama, ini nanti bisa dilihat Pak. Wallahu a'lam. Kita tidak boleh membayangkan apapun. Kita cukup imani bahwa nanti ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, 7 sifat ini bisa Anda rasakan, bisa Anda lihat. Nah, di antaranya yang mengatakan adalah Syekh Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala. Syekh Nawawi yang dari Banten, bukan Imam Nawawi ya, beda ya. Syekh Nawawi rahimahullah ta'ala itu mengatakan dalam kitab Nurul Dhalam
Syarah Aqidatul Awam, kata beliau, "Lau kushifa 'annal hijab la ra'aynaha." Apa itu maknanya? Lau kushifa 'annal hijab. Nanti di akhirat, seandainya hijab yang ada di mata kita ini dibuka, disingkap, kita kan tidak bisa Pak melihat Allah kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa melihat Allah karena Allah Maha Gaib. Ya, mata kita ini terhijab dari melihat zat yang suci, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalau saya sebut zat, maknanya apa? Hakikat Allah, bukan bentuk, bukan rupa, bukan ukuran, bukan ya. Hakikat Allah, zat Allah, maksudnya hakikat Allah. Nah, kata Syekh Nawawi, Pak, Bu, nanti mata kita ini kalau dibuka hijab, ya kita tidak tahu hijabnya seperti apa. Itu kan hal gaib ya, di luar jangkauan akal kita. Karena masalah gaib kan memang betul-betul tidak bisa dijangkau ya. Ini mata ini kalau dihijab, dibuka hijabnya, lauku sifat al hijab, la ra'aynaha. Mata kita Pak Bu bisa nanti melihat 7 sifat ini. Karena ini sifat inti yang betul-betul ada, qaimah bidzatillahi ta'ala, betul-betul ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah semua jamaah Baitur Rahim, orang tua kita, keluarga kita nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat zat Allah yang maha suci dari tempat dan arah. Amin ya rabbal alamin. Kita melihat Allah di surga, Allah tanpa tempat, tanpa arah, tanpa bentuk, tanpa rupa. Laisa kamitslihi syai'. Ya. Alhamdulillah. Baik. Nah, ini namanya sifat ma'ani ya. Hanya ada 7 ya. Sebetulnya ada yang bilang 8, Pak. Ada yang tahu di sini? Apa? Sifat ma'ani tambah 1 lagi. Tapi ini bukan madzhab Asy'ari, madzhab Maturidi. Apa? Sifat idrak. Ya. Nanti kalau ingin mendalami akidah Asy'ari dan Maturidi, ada perdebatan di kalangan Asy'ari dan Maturidi tentang sifat ma'ani. Apakah sifat idrak? Tahu idrak? Idrak itu begini. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa nggak merasakan yang namanya rasa? Ada rasa apa? Manis, kecut, apa lagi? Pahit dan sebagainya ya. Apakah Allah itu bisa merasakan hal itu? Nah, itu namanya sifat idrak. Namanya apa? Sifat idrak. Menurut Asy'ari, sifat idrak itu tidak perlu karena sudah ada sifat ilmu. Allah Maha mengetahui. Artinya Allah tahu itu ada yang namanya rasa manis, pahit dan semua itu Allah tahu. Nah, tapi kalau kata madzhab Maturidi, oh, sifat ilmu sama idrak ini beda. Idrak ini lebih khusus lagi. Nah, itu ditambahkan oleh madzhab Maturidi. Jadi sifat ma'aninya versi Maturidi ada 8. Namanya apa? Sifat idrak. Ya, idrak. Kalau kita Asy'ari 7 ya. Baik. Terakhir, sifat apa setelah ma'ani? Ma'nawiyah. Ma'nawiyah ini adalah sifat yang nomor 14 sampai dengan 20. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Ya. 7 sifat ini jemaah sebetulnya adalah konsekuensi dari sifat 7 yang tadi. Sebentar, ini kok nggak bisa diklik ini. Sebentar. Nah, 7 sifat maknawiyah ini adalah konsekuensi dari 7 sifat ma'ani tadi. Qudrah itu kan kuasa, iradah itu kehendak, itu sifatnya, sifat yang melekat pada zat Allah. Konsekuensinya sudah pasti Allah itu maha kuasa. Maha kuasa itu qadiran, maha berkehendak itu muridan,
Maha mengetahui itu aliman dan seterusnya. Nah, maka tadi saya sampaikan di awal, sebetulnya 13 saja itu sudah cukup. Karena ini maknanya sama sebetulnya, ya. 7 sifat maknawiyah ini sebetulnya sama dengan 7 sifat ma'ani tadi itu. Tapi kenapa kok ditambahkan oleh para ulama Asy'ari menjadi 7 lagi, sehingga total jadi 20? Kenapa, Pak? Kenapa? Rupanya di dalam kitab Tauhid itu dijelaskan, di zaman dulu itu ada kelompok namanya Mu'tazilah. Catat, di zaman itu, zaman dulu ya, ada kelompok Islam yang dikenal dengan namanya kelompok Mu'tazilah. Mu'tazilah ini, Pak, mereka mengatakan Allah itu maha kuasa tapi tidak punya sifat kudro. Kata mereka gitu. Allah maha mengetahui tapi gak punya sifat ilmu. Tuh Mu'tazilah itu, Pak. Masih mending mengatakan Allah maha mengetahui daripada sama sekali gak mengatakan maha mengetahui, ya. Cuma kelirunya Mu'tazilah itu tidak meyakini sifat ma'ani. Yang 7 tadi, kudroh, irodah itu mereka nggak meyakini adanya itu. Pokoknya Allah itu maha mengetahui bidatihi gitu. Allah maha mengetahui bidatihi. Kalau kita Pak Ahlu Sunnah, Allah maha mengetahui bisifatil ilmi. Harus pakai bisifatil ilmi. Allah maha kuasa, Allah qadirun bisifatil qudrah, karena Allah punya sifat qudrah. Makanya ini konsekuensi namanya. Ma'nawiyah ini, sifat ma'nawiyah yang 7 ini konsekuensi dari sifat ma'ani. Nah, kalau Mu'tazilah enggak gitu. Maka untuk membantah Mu'tazilah, kata para ulama Asy'ari, kita tambahkan 7 lagi gitu. Untuk apa? Membantah kelompok Mu'tazilah gitu. Ceritanya begitu, ya. Salah satu alasannya karena Mu'tazilah itu tidak meyakini adanya sifat ma'ani, ya. Tidak meyakini sifat ma'nawiyah yang konsekuensi dari sifat ma'ani. Baik. Nah, sekarang selanjutnya setelah kita menjelaskan tentang klasifikasi sifat 20, sudah hafal ya Pak Bu ya? Klasifikasi 4 tadi sudah hafal ya? Insya Allah. Satu tadi apa namanya? Nafsiyah. Contohnya satu, sifat 7. Yang kedua salbiyah. Ada berapa? 5. Yang ketiga sifat ma'ani. Ada berapa Bu? 7 ya. Lalu yang terakhir ini sifat ma'nawiyah juga ada 7. Baik. Nah sekarang jamaah, saya akan membahas satu tema terkait klasifikasi seluruh sifat-sifat Allah. Kalau tadi kan klasifikasi sifat 20. Apakah sifat Allah hanya 20? Tidak. Itu sifat wajib. 20 itu sifat wajib. Lalu sifat Allah yang lain kemana? Kemarin tuh ada pertanyaan, bahkan nih sering ditanyakan oleh orang, Pak. Saya waktu itu ngajar di rumah fikih jamaah. Setiap malam Rabu itu mengkaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Rekamannya ada Pak, lengkap di YouTube Rumah Fikih. Cari aja kajian tauhid atau kajian akidah ya. Ketik aja nama saya nanti keluar. Waktu saya menjelaskan sifat 20, itu ada satu jamaah di YouTube ya. Saya baca komentarnya, komennya itu. Ini kenapa kok sifat Allah cuma 20? Padahal Asmaul Husna saja 99 itu. Ini yang komen ini nggak tahu siapa ya. Pokoknya ada yang komentar seperti itu. Mana itu sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kan? Kan ada kan Asmaul Husna? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Itu mana sifat-sifat yang lain? Kok Rahman, Rahim kok tidak ada? Gitu. Memang nggak ada kan Pak ya? 20 tadi ada nggak?
Rahman Rahim? Tidak ada. Berarti kalian menolak sifat Allah. Waduh, digituin. Berarti ini ajaran sesat ini. Ini ajaran nggak bener ini. Sifat Allah kok cuma 20. Nah, ini Pak yang bertanya ini sebetulnya ngajinya itu belum khatam, belum tuntas. Kenapa? Karena dia baru tahu sampai sifat wajib. Padahal para ulama kita itu juga membahas ada namanya sifat mustahil atau nomor 3 nanti namanya sifat jaiz. Kalau seandainya dia ngaji terus sampai sama saya di rumah fikih sampai khatam, bakalan tahu. Sudah saya bahas semua sebetulnya itu. Intinya itu mungkin nggak lihat di kajian-kajian berikutnya itu. Ya. Dia baru tahu sifat wajib. Ya. Nah jadi ini Pak, kenapa kita sampaikan supaya orang-orang tahu bahwa kita yang bermadhab Asy'ari dalam ilmu akidah tidak menolak sifat Allah, tidak. Lalu kemana sifat yang selain 20 itu? Nah ini kita terangkan ya. Pertama namanya sifat wajib. Apa itu sifat wajib? Maknanya pasti ada. Ingat kalau ada kalimat sifat wajib, wajib di sini maknanya apa Bu? Ada, pasti ada. Maksudnya apa? Yang tadi wujud kita bakok sampai 20 itu atau sampai 13 itu pasti ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin disifati dengan kebalikannya. Kebalikannya apa? Ya sifat mustahil. Nah, jadi sifat wajib itu pasti ada. Nggak mungkin Allah disifati dengan sifat kebalikannya. Contoh. Salah satu sifat wajib itu Allah Maha Tahu, Maha mengetahui, Maha Tahu. Apa tadi nama sifatnya? Ilmu. Kita yakin kan Allah itu Maha Tahu? Ya, bisa nggak Allah itu disifati kebalikannya? Kalau tahu berarti tidak tahu. Allah nggak tahu. Bisa nggak kita bilang begitu? Nggak boleh. Allah nggak tahu apa yang saya simpan di dalam kamar, misalnya gitu ya. Allah nggak tahu bahwa tadi ibu-ibu nyolong duit suaminya di dompet. Misalnya Allah nggak tahu. Oh nggak boleh bilang begitu. Allah itu Maha tahu segalanya. Anda ngumpet dimanapun Pak Bu, di dalam kamar, matiin lampu cekrek ya. Pintunya dikunci ya Allah, main HP, buka apa saja sendirian, itu Allah tahu Pak. Allah tahu. Mau ngumpet dimanapun Allah Maha tahu. Dan tidak mungkin, mustahil Allah disifati kebalikannya. Apa tadi kebalikan dari tahu? Tidak tahu. Apa? Tidak tahu itu berarti apa? Jahlun. Jahlun itu bodoh alias tidak tahu. Nah itu namanya sifat mustahil. Sifat mustahil itu tidak mungkin gitu loh. Namanya juga mustahil. Pasti tidak ada pada Allah. Yang namanya sifat yang pasti ada adalah sifat wajib. Baik, gitu ya. Paham soal sini? Jadi intinya sifat wajib itu pasti ada. Enggak mungkin Allah disifati dengan kebalikannya. Satu lagi jemaah, sifat mustahil ini sebetulnya untuk apa? Ini untuk menjawab pertanyaan yang nyeleneh Pak. Misal, bisakah Allah menciptakan Tuhan yang sama seperti Dia? Ini sebetulnya pertanyaan kufur Pak. Tidak boleh bertanya seperti ini. Bisakah Allah punya anak misalnya? Bisakah Allah punya istri? Nah, ini pertanyaan sebetulnya kufur, tidak boleh. Tapi ada yang memunculkannya dan kita harus bisa jawab. Kalau kita bilang tidak bisa, Allah nggak bisa punya anak, Allah nggak bisa punya Tuhan lain, nggak bisa menciptakan Tuhan yang semisal dengan Dia. Nanti Dia bisa jawab Pak. Katanya Allah Maha Kuasa, katanya Allah Maha Hebat, kok nggak bisa punya anak? Ini syubhat ini Pak, ini syubhat.
Kalau dijawab bisa, Allah bisa punya anak, Allah bisa menciptakan Tuhan yang semisal dengan dia. Oh, ini kafir lagi ini. Meyakini Allah punya anak bisa kafir kufur, nggak boleh. Nah, cara jawabnya gimana jemaah? Maka ulama kita itu luar biasa menghadirkan sifat mustahil ini untuk menjawab pertanyaan syubhat tadi. Kita jawabnya begini Pak, Allah itu punya sifat mustahil. Apa? Mumathalatuhu lil hawadis. Apa artinya itu? Serupa dengan makhluk. Punya istri, punya anak itu makhluk itu. Allah itu mustahil serupa dengan makhluk. Jadi cara jawabnya begitu. Kalau ada yang bertanya, bisakah Allah punya anak? Bisakah Allah punya istri? Kita jawab, itu sifat mustahil. Secara akal pasti nggak mungkin itu ada. Nah, gitu Pak caranya, ya. Maka penting nanti mengatakan namanya sifat mustahil. Ya. Sama kayak gini Pak, kemarin Pak jamaah saya di Jakarta Barat. Saya itu ngajar tauhid sampai Jakarta Barat Pak. Tahu Jakarta Barat, namanya daerah apa ya, Palmerah kalau Jakarta Barat. Ngajinya Pak jam 8 malam sampai jam 10 malam, malam Kamis gitu, ya. Ini komunitas orang-orang dari Sumatera Barat atau Sumatera Utara. Minang tuh mana? Barat ya, Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya. Nah, mereka merantau ke Jakarta itu ngumpul Pak. Ada seperti inilah, kira-kira ada 40-50 orang ngaji Pak. Mereka sibuk kerja dagang lah atau apalah. Itu kalau malam Kamis mereka ngaji, ngumpul bareng ngaji bareng-bareng ngaji tauhid. Salah satu jamaah itu ada yang nanya begini, Pak Ustadz, ya terserah Allah lah, mau Allah itu duduk di langit atau di atas aras, kan Allah maha kuasa. Kenapa Pak Ustadz bilang Allah maha ada tanpa tempat, Allah maha ada tanpa arah? Kan Allah maha kuasa. Bisa saja Allah itu di bumi, bisa saja Allah itu di langit, bisa saja Allah itu di atas aras. Kayak gitu Pak pertanyaannya. Ini pertanyaan syubhat ini Pak. Gimana Pak cara jawabnya? Kan memang benar kan Allah maha kuasa kan? Ya, berarti boleh dong meyakini Allah di atas aras gitu. Nah, ini berarti belum khatam ngajinya. Dia nggak tahu sifat mustahil. Salah satu sifat mustahil Allah itu adalah ihtiyajuhu li ghairihi. Apa? Butuh pada yang lain, itu mustahil. Kalau kita katakan Allah di bumi, berarti butuh bumi itu namanya untuk ada. Kalau Allah di atas aras, berarti Allah itu butuh aras namanya untuk berada di atas aras. Itu mustahil. Itu sifat mustahil. Allah itu tidak mungkin ihtiyajuhu li ghairihi. Gitu Pak. Ini pentingnya memahami sifat mustahil ya. Baik, alhamdulillah. Dan satu lagi, namanya apa yang ketiga? Sifat jaiz. Sifat jaiz ini Pak Bu, itu adalah sifat yang boleh ada kebalikannya. Kalau wajib tadi boleh nggak ada kebalikannya? Nggak boleh. Nggak boleh ada kebalikannya. Tidak boleh ada sifat mustahil. Pokoknya Allah maha kuasa, maha berkehendak, maha mengetahui. Tidak boleh disifati kebalikannya. Tapi kalau jaiz Pak boleh. Contohnya apa? Tadi yang Anda tanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim kemana ya? Itu masuknya ke sini Pak. Apa Bu arti Ar-Rahman Bu? Ar-Rahman, Ar-Rahim Bu artinya apa? Allah maha penyayang. Allah menyayangi, mengasihi makhluknya, hambanya. Boleh nggak Allah itu menyiksa hambanya Bu? Boleh. Buktinya apa? Orang kafir nanti disiksa nggak di neraka? Disiksa. Berarti Allah nggak maha penyayang dong? Oh, nggak bisa. Allah itu maha penyayang, tapi ingat Allah juga maha menyiksa. Terserah Allah mau menyayangi umat Islam, terserah Allah. Mau menyiksa orang kafir, terserah Allah. Itu namanya sifat jaiz.
Makanya Allah itu Ar-Rahman, tapi ingat Allah juga Syadidul Iqab. Nah, gitu. Paham sampai sini, Bu? Itulah sifat jaiz. Jadi Ar-Rahman Allah itu bukan dibuang, bukan. Dia tidak masuk sifat wajib, dia masuknya ke klasifikasi yang nomor 3. Oh, gitu. Ya, iya. Ya, rupanya Asmaul Husna itu kebanyakan nanti masuknya di sini, Pak. Ya, ada juga nanti yang tercover dengan sifat wajib juga sih ada. Tapi rata-rata masuknya ke sifat jaiz. Ya. Contoh lain. Allah itu Al-Wahhab, Ar-Razzaq, itu ada kan? 2 baris dari atas. Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Apa Bu artinya Al-Wahhab, Ar-Razzaq? Allah Maha memberi. Al-Wahhab atau Ar-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki. Anda berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang melimpah, uang 1 miliar misalnya. Berdoa, terus tidak dikabulkan oleh Allah, boleh nggak Allah tidak mengabulkan doa Anda? Boleh, terserah Allah. Kenapa? Karena Allah, jangan lupa, Allah itu juga Al-Mani. Mana Al-Mani? Ada nggak di situ Al-Mani? Ada ya itu ya, paling bawah itu Al-Mujibu, Al-Mani'u, Al-Badu. Apa Al-Mani? Allah Maha mencegah, Allah tidak memberikan sesuatu kepada Anda. Nah, itu sifat jaiz namanya, Pak. Ya, terserah Allah mau mengabulkan doamu, ya terserah Allah, tidak mengabulkan juga terserah Allah. Itulah namanya sifat jaiz. Ya Allah, saya ingin kawin lagi ya Allah, saya ingin nikah lagi ya Allah. Anda berdoa setiap hari begitu, Pak. Allah tidak mengabulkan. Apakah Allah tetap Tuhan? Tetap Tuhan, karena Allah Maha mengabulkan juga. Allah tidak Maha mengabulkan, terserah Allah gitu. Itu namanya sifat jaiz. Tapi kalau sifat wajib pasti, Pak. Ya, kalau Allah tidak punya sifat wajib berarti bukan Tuhan. Allah tidak Maha mengetahui, oh itu bukan Tuhan berarti. Makanya ini sifat wajib yang tadi 20 itu pasti ada. Nah, kalau jaiz itu boleh ada opsi lain atau pilihan lain, atau boleh ada kebalikannya. Ya. Paham ya sampai sini ya? Ya. Allah Al-Ghaffar. Apa itu Al-Ghaffar? Maha mengampuni. Tapi ada nggak orang yang dosanya tidak diampuni oleh Allah? Ada. Dosa syirik, perbuatan syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya sifat jaiz itu. Itu namanya sifat jaiz. Artinya apa, Pak? 99 Asmaul Husna itu pada dasarnya diterima semuanya oleh ulama Asy'ari. Cuma diklasifikasikan menjadi beda-beda. Ada yang masuk sifat wajib, ada yang masuk sifat jaiz. Gitu. Saya di status WA saya itu, kalau Anda punya nomor WA saya buat status, Pak. Sekarang saya gregetan, Pak. Ada orang tuh nuduh ulama Asy'ari katanya menolak sifat Allah. Saya tantang itu di status WA saya. Coba sebutkan satu sifat Allah yang ditolak Asy'ari. Saya tantang sampai sekarang, Pak. Status WA saya masih ada itu. Sebutkan satu sifat Allah saja. Nanti akan saya jawab. Ini masuk ke wajib atau masuk ke jaiz. Nah, pokoknya semua sifat Allah di Al-Quran dan hadis, Pak. Semua sifat Allah yang ada di Al-Quran dan hadis atau Asmaul Husna misalnya, pasti, Pak, ada yang di sifat wajib, ada yang di sifat jaiz. Enggak mungkin ditolak. Sampai sekarang belum ada itu yang berani nanya, ada. Saya tantang itu yang menolak yang mengatakan bahwa Asy'ari menolak sifat Allah. Tidak ada ya. Semua sifat itu diterima oleh ulama Asy'ari. Baik, alhamdulillah. Jadi ini namanya klasifikasi sifat Allah. Kalau 20 tadi itu ya klasifikasi sifat 20 saja ya. Baik, sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya para ulama Asy'ari itu mengajarkan kepada kita untuk bisa memahami klasifikasi seperti ini. Kenapa dibagi-bagi kayak gini? Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz, supaya kita ini bisa mengetahui semuanya. Karena kalau
jebret langsung 99 asmaul. Anda itu nggak tahu ini apa sih, sifat apa ini, kelompoknya gimana, pembagiannya, klasifikasinya. Nah, ulama kita ini luar biasa mengklasifikasikannya supaya kita itu paham, supaya kita paham betul-betul mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna gitu ya, dengan baik ya. Alhamdulillah